Cuman kita lihat meja perjamuan telah tersedia bagi kita, ya sangat istimewa karena kita bersama-sama dengan gereja di seluruh dunia. Dan kita tahu dalam perjamuan kudus yang sebentar akan kita rayakan bersama, kita merayakan anugerah Tuhan yang tak terbatas. Kita merayakan kasih karunia Tuhan yang begitu sempurna bagi kita. Kita melalui perjamuan kudus ini dipanggil untuk meneguhkan iman kita bersama, bahwa kita sungguh-sungguh adalah umat yang diberkati, truly blessed. Kita dimerdekakan, dibebaskan dari kutuk maut dan belenggu dosa. Kita diselamatkan, kita dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru, yang lama sudah berlalu. Kita dikuduskan, kita disucikan, kita menjadi umat milik kepunyaan Tuhan. Saya tahu itulah artinya gereja. Ya, pada waktu Portugis menjajah Indonesia, membawa gereja, maka orang Indonesia tahu gereja. Igreja kata Portugis. Dan kalau sudah tahu apa itu igreja dalam bahasa Portugis, artinya milik Tuhan. Milik Tuhan. Itulah yang kita rayakan oleh perjamuan kudus. Kita menjadi milik Tuhan. Kita menjadi anak-anak Allah dan memiliki Bapa yang penuh dengan rahmat dan kasih. Kita beriman, menjadi umat yang beriman, berjalan bersama Tuhan yang kita sebut sebagai Immanuel, beserta dengan kita dalam sepanjang kehidupan kita. Umat yang dijaga, umat yang dilindunginya. Dengan kekuatan Tuhan, Gembala yang baik dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Dalam melewati berbagai macam godaan dan kuasa setan dan dunia ini, kita tidak pernah berjalan sendiri. Kita bersama dengan. Dan hari ini melalui perjamuan kita juga diingatkan bahwa semuanya ini kita peroleh sebagaimana nyata dalam perjamuan roti, anggur itu dan darahnya yang kita rayakan. Jadi saudara, kita diselamatkan bukan oleh karena kita melayani. Ini yang perlu saya garis bawahi yang pertama. We are not saved by serving. Kita tidak diselamatkan oleh karena kita melayani. Tapi saudara, we are saved for serving. Kita diselamatkan saat kita merayakan rahmat anugerah Tuhan yang truly blessed. Banyak di antara kita yang memiliki misconception, salah pengertian bahwa panggilan Allah untuk melayani, kita diselamatkan untuk melayani, berarti kita dipanggil untuk menjadi seperti saya, pendeta, atau saudara dipanggil untuk menjadi misionaris, sana mengabarkan Injil, atau saudara harus menjadi biarawan atau menjadi biarawati, atau menjadi pemimpin gereja baru saudara disebut melayani. Tidak sedikit juga yang bingung tentang apa yang dapat saya lakukan untuk melayani, merasa diri tidak mampu untuk memimpin kebaktian, tidak mampu untuk menjadi leader, tidak mampu untuk bermain musik, nyanyi, tidak mampu untuk berkhotbah, berdiskusi soal iman, menulis artikel rohani. Tampaknya orang lain, saudara, dapat melakukan pelayanan jauh lebih baik dari diri kita. Itu banyak orang yang kemudian pasrah diri dan menghibur diri sendiri bahwa saya memang tidak diberi kemampuan. Tetapi saudara, Alkitab berkata lain. Setiap orang yang telah diselamatkan dan setiap kita yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini oleh anugerahnya dipanggil untuk melayani Allah dengan melayani sesama, saling melayani. Maka mari kita buka hati kita. Saya akan baca dari Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Itulah rahmat dan anugerah perjamuan. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah
seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi, saudara. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Itulah pelayanan. Kita dapat belajar dari Dorcas. Tidak perlu berpikir panjang, juga tidak perlu berpikir apa yang dapat saya lakukan untuk Tuhan. Mengenai pelayanan apa yang dapat ia lakukan. Bukan merupakan pergumulan yang sukar untuk dijawab. Ia hanya menyatakan apa yang dia miliki, apa yang ada dalam dirinya, semua yang ada dalam dirinya, baik waktu, baik tenaga, untuk digunakan, untuk menyatakan kasih. Khususnya yang keterampilan Dorcas adalah membuat pakaian, berjahit. Jadi Dorcas itu berjahit, dan itu diajikan. Pada waktu itu yang disebut janda adalah orang-orang miskin, yatim, dan piatu. Dan dia memakai keterampilan yang memang dia punya, menjahit, untuk menolong banyak janda dengan apa yang dia bisa lakukan. Dan dia tidak heran pada waktu Dorcas kemudian meninggal. Dan lihat di dalam firman Tuhan, banyak orang merasa kehilangan dan menangisinya ketika dia meninggal. Dan syukur kalau kita baca Tuhan melalui doa dari Petrus, Dorcas dihidupkan kembali dan nama Tuhan dipakai. Melayani adalah tindakan alamiah. Otomatis dengan sendirinya, kalau kita sungguh-sungguh hidup sebagai anggota tubuh Kristus. Melayani sangat sederhana dan hanya menuntut kesadaran dan kemauan kita. Bahwa kita mau bersekutu. Bersekutu itu berarti kita connect together. Kita mau membuka hati satu dengan yang lain. Dan saat kita mau membuka hati, connect satu dengan yang lain, dan kita mulai memperhatikan satu dengan yang lain, saudara akan tahu ada hal-hal yang dapat saudara lakukan untuk melayani. Sesederhana itu. Saudara buka telinga saudara, mata saudara connect sama dan sudah bersekutu satu dengan yang lain, dimulai dari dalam, tidak usah kita berpikir jauh keluar. Saudara akan segera tahu bahwa ada hal banyak yang dapat saudara lakukan untuk melayani. Saudara akan ada hal yang sudah tahu, ada hal yang dapat saudara sharingkan, ada hal yang sudah dapat bagikan. Begitu kita connect together, saudara, kita akan tahu bahwa kita dapat serve together. Kita akan saling melayani. Kita juga akan dapat share together. Kita akan saling berbagi. Maka mari kita buka hati kita, 3 wawasan melayani yang dicatat di dalam Alkitab. Panggilan untuk kita dapat saling melayani. Sebagaimana perjamuan akan kita rayakan bersama. Yang pertama, dasar itu fondasi untuk kita melayani adalah keselamatan. Syukur sukacita yang kita rayakan pada perjamuan, kita telah diselamatkan dan membawa kita kepada kemerdekaan dan pembebasan. Kalau saudara pelayan dan saudara tidak mengalami penuh dengan syukur, dengan dasar dan fondasi, percaya pelayanan saudara di bidang apa akan menjadi masalah dan berbau bagi saudara. Rasul Paulus berkata, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita tidak dapat melayani Allah sebelum kita dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Ini prasyarat untuk kita melayani. Tanpa kita mengalami anugerah, kuasa, pembaharuan dari Allah di dalam hidup kita ini, kita akan terus diperbudak oleh kebiasaan kita sendiri. Saudara akan masih terus diperbudak dengan pengalaman, mungkin luka-luka batin saudara, hati dan jiwa saudara yang ada dalam hidup kita ini. Kita akan menutup diri dengan yang lain, kita berpikir banyak hal, kuasa dosa yang masih menjadi beban dalam kehidupan kita. Kita belum dimerdekakan dari semuanya. Kita akan menutup diri untuk berpikir buat orang lain.
tanpa pengampunan yang membebaskan Allah dari semuanya itu, kita akan melayani, tetapi dengan banyak motif dosa dalam kehidupan kita. Ada banyak maksud yang salah dalam kita melayani. Tidak heran kita lihat orang melayani sebelum dimerdekakan, pelayanan untuk mencari sanjungan, ujian, kalau tidak ada hal itu mundur. Apalagi kalau pelayanannya dibicarakan orang, disindir orang, sakit hatinya. Selesai pelayanan. Hidup tetap dengan rasa sakit hati. Berapa banyak orang melayani agar terkesan orang lain terkesan dan memperhitungkan amal saleh dan pelayanan yang telah dilakukannya. Ada pelayanan yang dilakukan untuk menebus dosanya. Tuhan, kalau Engkau lakukan ini, saya akan melayanimu. Pelayanan dipakai itu membayar dosa. Dan belum dimerdekakan. Dan hari ini kita sudah dimerdekakan oleh tubuh dan darah Tuhan. Bukan dengan pelayanan. Kita dimerdekakan oleh tubuh dan darah. Pelayanan bukan untuk membayar dosa. Keselamatan bukan dari amal saleh pelayanan kita ini. Juga bukan supaya dosa-dosa kita disucikan, supaya kita diampuni. Pelayanan dengan motivasi dan maksud-maksud dan alasan bahwa saudara merasa belum merdeka dari segala ikatan kuasa dosa dalam kehidupan kita ini akan membuat saudara burn out dalam pelayanan. Dan pelayanan hanya akan dipenuhi dengan rasa kepahitan dan kekecewaan pada akhir. Jadi saudara, miliki dasar dan fondasi. Sebagaimana kita merayakan perjamuan. Yang kedua, penghalang dan barrier kita untuk melayani orang lain. Oleh karena kita menjadi sama dengan dunia. Keegoisan, selfishness kita. Rasul Paulus mengingatkan, janganlah memakai kebebasanmu itu, kalau kita sudah dimerdekakan dari Tuhan, untuk terus-menerus melakukan apa saja yang kalian ingin lakukan. Yang itu saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kita sudah dimerdekakan, tapi tetap seperti manusia lama terus-menerus melakukan apa saja yang kalian ingin lakukan dari diri kita sendiri, berasal dari daging kita sendiri, yang pada intinya adalah keegoisan dan selfishness. Maka penyebab utama, saudara, kita tidak mempunyai waktu dan energi lagi untuk memperhatikan orang lain, untuk melayani orang lain, untuk connect together. Kita asik dan kita kusuk, saudara, dengan agenda-agenda diri kita sendiri, impian kita sendiri, ketakutan kita sendiri, kekhawatiran kita sendiri, mengejar kesenangan kita sendiri, mencari selamat kita sendiri. Dan di hampir seluruh waktu dalam kehidupan kita fokus dan melayani diri kita sendiri daripada kita melakukan pelayanan sebagaimana yang dikatakan. Hanya minoritas kecil saja orang yang mau memakai hidupnya untuk melayani. Tidak usah jauh. Mencuci piring, sendok, garpu, kita bersekutu. Sangat sedikit. Saya boleh catat satu nama yang begitu setia setiap kali kalau saudara mau lihat mata saudara. Itu juga di belakang pelayan David Tampilan. Sesederhana itu. Sudah punya tangan, sudah punya mata, sudah connect, ada piring kotor, itu melayani. Tetapi itu minoritas kecil. Kita dipanggil, saudara, hidup dalam kontra budaya. Kebudayaan yang harus melawan arus dari dunia. Memiliki gaya hidup yang berbeda dengan dunia yang selfish, yaitu yang mau melayani orang lain. Dan bahkan lebih radikal melalui perjamuan ini. Kita belajar untuk memiliki kerelaan, mengedepankan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan diri sendiri. Itu lebih radikal. Tapi itu yang dikatakan oleh sabda Tuhan. Roma 15 ayat 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Yang ketiga,
Motif melayani kita tidak boleh yang lain. Jadi setiap kali saudara mau melayani, saudara harus bertanya, motif saya ini apa? Saya ini punya motivasi apa melayani? Itu lebih penting daripada apa yang akan saudara lakukan dalam melayani. Dan motif melayani saudara hanya ada satu, yaitu kasih. Kasih. Tanpa kasih, pelayanan tidak akan diperhitungkan oleh Allah. Itu hanya perhitungan diri kita sendiri. Dan sudah lelah capek-capek melakukan pelayanan, tidak akan diperhitungkan oleh Allah. Dan buka hadis 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, luar biasa kan? Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sekalipun tidak ada faedahnya. Ya. Tidak ada faedahnya bagi itu yang dikatakan firman. No matter what I say, what I believe, and what I do, I am bankrupt without love. Itu terjemahan Alkitab dari Message. Jadi Allah saudara lebih memperhatikan mengapa kita melayani. Why you serve others? Itu pamer. Oh ini yang saya paling nomor 1 tahu kan. Yang paling memperhatikan harus saudara pamerkan semuanya itu. Sementara Tuhan bilang kalau tangan kananmu melakukan, tangan kirimu tidak perlu tahu. Apa artinya? Motif kita melayani bukan untuk pamer, bukan untuk dipuji, bukan untuk dan seterusnya. Hanya satu, kasih. Jangan kita melihat pelayanan sebagai kewajiban. Berapa banyak saudara melakukan pelayanan sebagai obligation. Saya ini pernah Tuhan. Saudara melakukan kewajiban saudara ini dan itu. Dan saudara menjadi pelayanan, bukan menjadi syukur, sukacita, menjadi beban dalam berangkat sepertinya. Harus saudara lakukan, tetapi tidak berasal dari diri kita sendiri. Hanya obligation, atau hanya sebagai tugas, duty dalam kehidupan kita. Seluruh Alkitab mengajar kepada kita, pelayanan itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan pelayanan yang suka, kata yang dipakai suka, dan rela. Dan kata yang dipakai Alkitab juga sebagai kontradiksinya, bukan dengan duka dan paksa, suka dan penuh semangat. Oleh karena yang kita lakukan keluar dari kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama dan rasa syukur yang meluap di dalam kehidupan kita, sebagaimana tubuh dan darah Tuhan yang akan kita lakukan. Rasa syukur yang kita lakukan berikan semua yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Mari kita rayakan perjamuan dengan mengingatkan kita memang tidak diselamatkan oleh karena melayani. Tetapi kalau kita diselamatkan oleh anugerah, itu semua untuk kita hidup dalam pelayanan. Mengapa demikian? Karena semuanya itu merupakan latihan bagi kita untuk hidup kekal, praktis for eternity. Kalau saudara melakukan itu bukti bahwa saudara ingin tidak hidup terus dalam dunia, tapi saudara lebih memilih tempat saudara kelak, yaitu dalam eternal keabadian bersama dengan Tuhan. Karena di situ kita akan saling melayani. Dan kalau kita melakukannya, saudara, kita akan jadi serupa dengan Kristus. Itulah dengan tubuh dan darah yang kita rayakan. Setelah membasuh kaki murid-muridnya, Yesus berkata, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat. Amin.